jenis BBM. Ya, baik, kita lanjutkan materi kita ya. Jadi ini kita belajar mengenai integral tentu ya. Sekarang tentang integral tentu. Saya buka dulu file yang tadi. Ya. Nah, sekarang masuk ke integral tentu. Ya. Nah, di website saya sudah di SIPS saya sudah mengupload ya satu link ya yang mengarah ke website ya.
Ini websitenya saya tampilkan lagi. Sudah muncul belum websitenya yang saya tampilkan ini? Sudah bisa melihatnya belum? Sudah Pak, sudah Pak. Ya, oke. Nah, coba kita ingat sedikit mengenai pelajaran SD ya. Waktu SD kita pernah belajar mengenai luas lingkaran ya. Masih ada yang ingat rumus luas lingkaran apa? Pi R kuadrat, Pak. Ya, Pi dikali R kuadrat ya. Di mana apa namanya itu R-nya adalah jari-jari ya. R-nya adalah jari-jari. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, itu kan lingkaran itu kan dibatasi oleh suatu lengkungan, itu enggak? Ya dilingkupi oleh suatu lengkungan ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung luas daerahnya ya kalau kita menghadapi bentuk lengkungan seperti itu? Nah, contohnya nih, ya contohnya. Ini kan kurva dengan persamaan Y sama dengan 4 min X kuadrat ya. Nah, kurvanya berbentuk parabola. Nah, bagaimana menghitung luas daerah yang berwarna biru ini ya? Mulai dari X-nya 0 sampai X-nya 2. Nah, sedangkan kita tahu ya, yang kita tahu adalah rumus luas persegi panjang ya. Rumus luas persegi panjang itu panjang kali lebar, sederhana. Nah, tapi kita dihadapkan pada satu lengkungan seperti ini ya. Nah, tapi ternyata ya ini bisa kita hitung ya. Tekniknya bagaimana? Ya. Bagaimana dengan luas persegi panjang kita bisa tahu luas daerah yang biru tadi ya. Nah, salah satu caranya adalah kita membuat persegi panjang seperti ini nih ya, yang warnanya merah ya, di sini ada 4 persegi panjang warnanya merah. Nah, tentu saja luas daerah yang warna biru tadi ya, yang warna biru tadi itu lebih besar ya, lebih besar dari luas daerah yang warna merah ini ya. Nah, tapi sudah agak mendekati ya, sudah agak mendekati dari luas persegi panjang warna merah ini agak mendekati luas daerah yang warna biru ini ya. Nah, tapi kita bisa membuatnya lebih dekat lagi ya. Kita ingin membuat total luas persegi panjang ini ya lebih dekat lagi ke luas bagian yang biru ini. Caranya dengan bagaimana ya? Dengan kita mengiris lagi lebih tipis. Jadi si batang-batang ini ya persegi panjang ini kita buat lebih tipis ya. Nah, kalau tadi kan jarak antara batangnya 0,4 ya, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2. Jaraknya 0,4, 0,4. Nah, kita bisa iris lagi ya. Kita bisa iris lagi ya. Jadi seperti ini. Nah, ya. Nah, jadi persegi panjangnya dibuat lebih kecil ya. Nah, sehingga total luas daerah persegi panjang warna kuning ini ya lebih mendekati lagi ya, lebih mendekati lagi daripada dari daerah yang warna biru ini ya. Nah, kalau mau dibuat lebih dekat lagi bagaimana? Ya si persegi panjangnya dibuat lebih tipis lagi ya. Jadi si lebar persegi panjang ini ya dibuat menuju 0 ya, semakin dekat ke 0 si luas si lebar persegi panjangnya ya. Nah, sehingga semakin kecil lebar persegi panjang ini ya, maka total luas daerah persegi panjang akan semakin mendekati luas yang berwarna biru ini ya. Nah, kita pernah belajar limit ya, Nah, sehingga kalau dalam menggunakan bahasa limit ya, kita bisa mengatakan bahwa limit total luas daerah persegi panjang ya, apabila ukuran persegi panjang dibuat sekecil mungkin, dibuat menuju 0 ya, sama dengan luas daerah berwarna biru tadi ya. Jadi total luas daerah warna kuning ini ya akan semakin mendekati ya total luas daerah warna biru tadi apabila ukuran persegi panjang ini dibuat semakin kecil, dibuat menuju 0 ya. Nah, itu kalau pakai bahasa limit seperti itu ya. Nah,
kalau limit itu ada, ya, nah kita pernah belajar ya bahwa limit itu bisa jadi tidak ada, ya. Nah, tapi kalau limit itu ada, ya limit total luas daerah persegi panjang ini ada, ya, maka yang dihasilkan, ya, itu adalah nilai integral tentu. Nah, jadi total luas daerah yang warna biru tadi, ya, total luas daerah yang warna biru tadi ini, ya, itu total luas daerahnya adalah apa? Coba di website ini ada nggak ya ditulis? Kalau di website ini nggak ditulis ya. Jadi luas daerah warna biru tadi, ya, itu ini luasnya. Tadi luas daerah warna biru yang tadi itu adalah integral, ya, dari 0 sampai 2. Ya, dari 4 min X kuadrat dx. Nah, ini adalah luas daerah yang tadi. Nah, ini merupakan satu nilai. Ya. Ini merupakan satu nilai yang menunjukkan luas daerah yang tadi. Ya. Luas daerah yang ini. Nah, luas daerah yang ini nih. Ya. Integral dari 0 sampai 2, 4 min X kuadrat dx. Ya. Nah, jadi di sini integral tentu itu ya, bisa dipakai untuk menghitung luas daerah di bawah suatu kurva. Ya. Nah, sekarang teknis menghitungnya bagaimana? Ya. Sebagai contoh begini, sebagai contoh. Misalnya saya punya kurva seperti ini. Misalnya, mana ya tadi? Grafik. Ini nih. Nah, misalnya saya punya kurva. Ya. Kurvanya itu persamaannya adalah ya, X kuadrat ditambah 1. Ya. Nah, ini kurvanya seperti itu. Nah, ini ya. Ini kurvanya persamaannya X kuadrat ditambah 1. Nah, kemudian saya mau menghitung nih ya, luas daerah ya. Mulai dari 1 ini sampai 2 ya. Kita mau hitung luas daerahnya. Jadi kalau saya gambarkan gini. Nah, ya. Berapa luas daerah yang warna ungu muda ini ya? Nah, ini adalah integral ya. Mulai dari 1 sampai 2 ya. Dari X kuadrat ditambah 1. Nah, kalau tadi kan untuk menghitung luas daerah yang ini kan kita pakai limit ya, kita pakai limit ya. Tapi kalau pakai limit itu caranya cukup panjang ya, tidak praktis ya. Nah, untungnya ada rumus yang bisa membantu ya. Ada rumus yang bisa membantu. Rumusnya yang ini. Sebentar ya, saya tunjukkan. Rumusnya yang mana tadi? Nah ini ya, kita pakai dalil ini. Ya. Nah dengan rumus ini kita bisa terhindar dari penggunaan limit ya, penggunaan limit untuk menghitung luas daerah tadi. Nah dalilnya seperti ini. Jika F kontinu di suatu selang tertutup AB, ya kita sudah belajar mengenai kontinuitas. Ya. Jika F kontinu di suatu selang tertutup AB, ya nanti saya jelaskan selang tertutup ini maksudnya apa. Ya. Dan G sembarang fungsi sedemikian hingga G aksen X sama dengan Fx untuk setiap X anggota interval AB. Ya. Nah, artinya di sini G ini merupakan integral tertentu. Ya. G ini merupakan integral tertentu dari F maksudnya. Ya, ini. G ini merupakan integral tertentu dari
maka ya integral fx dx ya mulai dari x-nya a sampai dengan b itu adalah GB dikurangi GA ya. Nah, jadi kalau kita terapkan di contoh yang tadi tentukan ya luas daerah di bawah kurva Y sama dengan setengah X kuadrat ditambah 1 dan di atas sumbu X antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Awalnya seperti ini ya. Tentukan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1 dan di atas sumbu X dan koma antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, gambarnya yang tadi sudah saya tunjukkan di grafik ya. Nah, maka di sini fx-nya adalah X kuadrat tambah 1. Ya. Nah, kemudian kita hitung dulu Gx-nya. Gx ini adalah integral tak tentu. Ya. Integral tak tentu dari fx. Nah, ini X kuadrat tambah 1. Kuadrat ditambah 1. X. Ya. Nah, ini sama dengan apa? Nah, kita gunakan rumus-rumus yang tadi, yang sudah kita pelajari di sesi yang tadi. Ya. Jadi ini adalah menjadi sepertiga X pangkat 3 kan. 3X pangkat 3 ditambah X ditambah C. Ya. Pakai rumus yang tadi. Ya. Nah, setelah itu kita hitung G1 dan G3. G1 berapa? G3 berapa? Tadi kan 1 sampai 3 ya, kalau saya tidak salah ingat. Sebentar kita cek lagi. Oh, maaf, 1 sampai 2. Ya. 1 sampai 2, bukan 1 sampai 3, 1 sampai 2. Berarti soalnya tadi ini 1 sampai 2 ya. Nah, ini berarti G2. Nah, gitu. Nah, kalau G1 berarti apa? Jadi sepertiga dikali 1 pangkat 3. Sepertiga dikali 1 pangkat 3 ditambah 1 ditambah C. Ya. Sama dengan kalau dihitung ya 1 ditambah 1 sepertiga ya. Jadi 4/3. 4/3 ditambah C. 4/3 ditambah C. Nah, kalau G2 gimana? Ya, tinggal ganti ini jadi 2. Gitu. Ya, ini tambah 2. Tambah C. Ya. Nah, 2/3 8. Ya, 8/3. Ya. 8/3. Ya. 8/3 ditambah 2. Ditambah 2 ditambah C. Nah, gitu. Ya. Sama dengan sama dengan 14/3 ya, tambah C. 14/3 ditambah. Nah, kemudian berarti luas itu sama dengan ya, integral dari X kuadrat tambah 1 dx. X kuadrat tambah 1 dx. Dari X-nya 1 sampai 2. Ya. Sama dengan ya. Oke, dalil yang ini sama dengan G2 dikurangi G1. Ya. G2 kurangi
dikurangi G1. Sama dengan G2-nya 14/3 tambah C kan? 14/3 ditambah C. Kemudian dikurangi kurangi 4/3 tambah C. 4/3 ya, 4/3 ditambah C. Nah, ini kalau dihitung berapa? Ya, 10/3. Ya. Nah, inilah jawabannya. Nah, ini adalah luas daerah yang tadi. Ya. 10/3 itu luas daerah yang ini. Ya. Ini saya capture saja. Masukkan ke sini. Jadi luas daerah yang warna ungu ini adalah 10/3 ya luasnya. Apakah ada yang mau ditanyakan dari pengerjaan ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak mau bertanya. Ya, silakan, silakan. Silakan. Tapi untuk yang contoh atas itu, Pak. Boleh, boleh. Yang mana? Yang mana Yang contohnya? tadi itu yang 3/x plus 10 itu kalau nggak salah, Pak. Oh, mungkin di Berarti yang di sebentar ya, ya, Pak. saya ini kayaknya nih. Nah, yang mana? Nah, itu, Pak. Ya. Dan Ya, contoh yang 2. contoh 2. Ya. 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 Itu 3/x-nya itu Ya, kenapa ini. enggak? Ya itu kenapa enggak? Kenapa Di enggak apa? 3x gitu, Pak. Diulang. Kenapa tidak bagaimana? Kenapa enggak jadi 3? 3 apa? 3/x-nya itu Iya. kenapa 3/x ini? Kenapa kok tidak jadi 3/x gitu, Pak? Kenapa jadi 3? Akarnya muncul dari mana? Bagaimana bisa muncul akarnya? Ya? Itu 3/x itu kan diintegralkan itu kan bukannya jadi 3x pangkat min 2 gitu, Pak, atau gimana, Pak? 3x pangkat min 2. Iya. Nah, saya malah jadi nggak paham nih. Bisa jadi pangkat min 2 itu gimana ya? Caranya gimana tuh? Kalau 1/x itu x pangkat berapa? Kalau 1/x itu x pangkat berapa? X pangkat min 1 gitu, Pak. Nah, pangkat min 1 kan? Berarti kan integral x Ya. pangkat min 1 kan? Ini. Nah, coba ya. Nih. Ya, berarti kalau begitu, kan jadi gini nih. Integral x pangkat min 1. Maksudnya gitu. X pangkat min 1. Gitu. Nah, terus gimana? Jadi bagaimana? Kemudian bagaimana setelah itu? Siapa tadi yang bertanya? Enggar, Pak. Ya, ini lanjutannya gimana setelah begini? Kalau mau begini gimana lanjutannya? Lanjutannya berarti 1 per 1 per berapa? x pangkat min 2.
Nah, itu dapat dari mana itu 1 per X pangkat min 2 jadi begini? Jadi gitu. Iya, Pak. Rumus yang mana yang dipakai? Coba saya tanya. Yang dipakai rumus yang mana? Bisa jadi begini. Nggak tahu Pak, saya juga agak kurang paham, makanya jadi tanya gitu Pak. Nah, ya. Kan gini. Sini kan X-nya 4 min 1. Ya. 4 min 1. Nah, kalau kita lihat rumus yang ini, rumus 1, ya. Di sini kan pangkatnya nggak boleh min 1. Pangkatnya kan nggak boleh min 1. Ya. Nah, kalau pangkatnya min 1 pakai yang mana? Nah, pakai yang ini. Kalau pangkatnya min 1. Kalau 1 per U itu kan U pangkat min 1. Ya. Nah, jadi integral 1 per X dx sama dengan X pangkat min 1 dx. Ya. Nah, ini kan pangkatnya min 1. Kita nggak boleh pakai yang ini. Tapi pakai yang rumus kedua. Jadi di sini pakai logaritma natural X ditambah C. Begitu. Jadi kalau untuk Oh, X-nya pangkat min 1, itu kan nggak boleh pakai yang ini. Berarti pakai yang ini. Kalau pangkatnya min 1. Gitu. oh iya Pak. Ya. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Paham sekarang? Makasih Pak. Ya, sama-sama. Iya Pak, sudah. Ya. Oke. Sekarang coba kita, ada lagi yang bertanyakan nggak? Apakah masih ada yang bertanyakan? Nah, sekarang coba kita lihat soal yang lain ya. Kita lihat soal yang lain. Ya. Ini berikutnya adalah ini ya contohnya. Nomor 2. Tentukan luas daerah di bawah kurva ya, E sama dengan E pangkat X. Ya. Dan di atas sumbu X di atas sumbu X dari X sama dengan 0 ya, hingga X sama dengan 2 atau 4. Nah, misalnya begitu. Ya. Nah, kalau digambar kayak gimana? Kalau digambar. Ya. Kalau digambar, itu seperti ini. Saya hapus. Fungsinya diganti menjadi E pangkat X. Nah, ini fungsi E pangkat X. Nah, gambarnya begitu. Oh, ini saya ganti. Nah, ya. Ini gambarnya seperti ini. X-nya katanya mulai dari berapa tadi? Sampai 4 ya kalau nggak salah. Sebentar, ini cek lagi. 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. 0 sampai 4. 0 sampai 4. Ya. Nah, itu. Ya. Ini fungsinya F at X. Ya. Mulai 0 sampai 4 harusnya nih ya. Tapi ini sampai 3 nih sebentar ya. Harusnya sampai 4. Ntar saya perbaiki dulu.
Atau ganti aja soalnya supaya nggak terlalu ini sampai 2 aja lah. Sampai 2. Jadi gambarnya gini. Sampai 2. Nah, ini ya. Nah, luas daerah ini bagaimana ya? Dari 0 sampai 2 untuk fungsi e pangkat X. Sebentar saya capture dulu ini. Ya, gambarnya gini. Gambarnya ya. Nah, fungsinya adalah e pangkat X. Nah, berarti kita mencari dulu X-nya tadi e pangkat X. Nah, kemudian kita cari dulu GX-nya ya. GX ini adalah integral tertentu ya dari fx. Integral e pangkat X dx. Ya. Nah, sama dengan apa? Kita pakai rumus yang tadi. Ini adalah e pangkat X ditambah C. Ya. Nah, sekarang kita hitung G0. G0 adalah E pangkat 0 ditambah C. Ya. Pangkat 0 adalah 1, yang berarti ini menjadi C tambah 1. Nah, kemudian bagaimana dengan G2? G2 berarti E pangkat 2 ditambah C. Ya. Nah, kemudian luas daerah sama dengan integral dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2 E pangkat X. E pangkat X dx ya, sama dengan G2 dikurangi G0. G2 kurangi G0. Ya. Nah, G2 itu adalah ini nih. E kuadrat ditambah C. E kuadrat ditambah C. Ya. Kurangi G0. G0 adalah C tambah 1. Sama dengan ya. Nah, kalau dihitung ini adalah E kuadrat min 1. Nah, ini adalah jawabannya. Ya. Itu ada luas daerah yang berwarna hijau itu. Nah, ini jawabannya. E kuadrat min 1. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai integral tentu? Di sini integral tentu dipakai untuk menghitung luas daerah di bawah huruf A. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sambil menunggu pertanyaan, lebih baiknya kita foto dulu sebentar ya. Ini adalah pertemuan yang terakhir, Zoom meeting yang terakhir. Bagi yang bisa menyalakan kamera, mohon menyalakan kameranya. Ya, kalau tidak bisa, tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan. Ada yang bisa menyalakan kameranya?
Tidak ada? Sebentar, ada nggak ya nih? Ada, Pak. Oh, ada yang bisa. Oke. Apa yang bisa kita foto dulu sebentar. Berapa orang nih? Di sini ada 2 layar ya sepertinya, ada 2. Ya, kita berarti akan 2 kali pengambilan gambarnya. Ya. Saya hitung sampai 7 ya, 2 kali pengambilan gambar. Pengambilan gambar yang pertama kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 1 kali lagi. 2. Oke, sampai 7 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, begini. Kalau kalian merasa perlu untuk Zoom meeting tambahan ya, kalau kalian merasakan perlu ya, baik untuk sebagian di antara kalian maupun untuk seluruh kelas ya, kalian boleh mengajukan untuk Zoom meeting tambahan. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin kalian perjelas ataupun bagaimana ya. Pada dasarnya saya memberikan kesempatan itu ya. Dengan senang hati saya akan menjawab ya, saya akan membuat Zoom meeting itu, Zoom meeting tambahan selama kita sepakat mengenai tanggal dan jamnya. Ya, jadi intinya saya tidak menutup kemungkinan ya bagi kalian untuk mendapatkan Zoom meeting tambahan. Boleh sebagian di antara kalian, boleh untuk seluruhnya ya. Itu silakan kalau itu dirasakan perlu ya. Pada dasarnya saya bersedia. Gitu. Nah, mengenai file-file Microsoft Word ya yang kita bahas di dalam Zoom meeting itu akan saya bagikan di grup ya, saya akan bagikan di grup. Tapi mungkin nggak akan sehari 2 hari ini ya. Saya mau sekalian dengan kelas yang lain ya. Jadi akan 1 atau 2 hari ini. Ya tunggu aja beberapa hari, pasti saya akan upload ya di grup WhatsApp file-file Word yang kita bahas beberapa minggu terakhir ini ya. Seperti itu. Ya kalau kalian masih punya pertanyaan terkait materi bisa ditanyakan di grup WhatsApp, juga lewat Zoom meeting tambahan ya kalau kalian memerlukannya ya. Silakan di-mention saja di grup. Baik, untuk hari ini cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatian kalian mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14 ya. Semoga kalian mendapatkan keberhasilan ya di dalam lulus mata kuliah ini ya. Dan juga bukan hanya untuk mata kuliah ini ya. Saya harap kalian sepanjang studi kalian nanti sampai selesai S1 ya, kalian diberikan kelancaran ya supaya kalian bisa lulus tepat waktu ya dan meraih apa yang kalian inginkan ya, yang kalian cita-citakan ya. Saya harapkan bisa seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.